Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita masuk pada pembelajaran hari ini, yakni pembelajaran daring atau yang biasa kita sebut dengan istilah study from home, atau ada juga yang menyebut dengan istilah school from home, dalam rangka mengatasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mata pelajaran ini yakni simulasi dan komunikasi digital. Ini dikhususkan untuk siswa-siswi yang berada di kelas 10 akuntansi 5, 10 perbankan 2, 10 asisten keperawatan 1, dan kelas 10 teknologi energi biomasa. Kompetensi dasar yakni menganalisis produksi video, animasi, dan atau musik digital. Kemudian memproduksi video dan atau animasi dan atau musik digital. Nah, sekarang kita masuk pada materi yakni tahapan produksi video. Dalam membuat rekaman video, tergantung dari ide atau gagasan yang diangkat bersifat realita, drama, atau simulasi. Pada dasarnya, terdapat 3 kategori jenis perekaman video yang dapat disajikan oleh pencetus ide, yaitu sebagai berikut. 1. Perekaman video yang dilakukan pada objek nyata, seperti perekaman adegan drama, sinetron, dan film. 2. Perekaman video yang menggunakan metode simulasi, misalnya foto-foto tutorial menggunakan komputer. 3. Kombinasi perekaman video pada objek langsung dan simulasi sebagai contoh film animasi kartun dan film fiksi. Nah, sekarang dalam tahapan produksi video ada yang dinamakan dengan pengambilan gambar. Nah, dalam setiap pengambilan gambar, setiap metodenya itu punya nama masing-masing. Nah, saya berikan contoh jenis pengambilan gambar. Yang pertama ada yang dinamakan dengan one shoot. One shoot yaitu fokus gambar yang diambil hanya sebuah objek. Contohnya, pengambilan gambar secara fokus pada bagian kepala dan pundak dari sisi samping. Saya berikan contoh, coba dilihat. Nah, ini adalah metode pengambilan gambar yang dinamakan dengan one shoot. Artinya, gambar yang diambil hanya fokus pada sebuah objek. Hanya satu objek yang difokuskan. Ini dinamakan one shoot. Berikutnya, two shoot, yaitu fokus gambar yang diambil lebih dari satu objek. Nah, lebih dari satu objek ini maksudnya 2 objek gambar yang diambil. Teknik ini biasa digunakan untuk perekaman prewedding. Ada mempelai pria, ada mempelai wanita. Kemudian tamu negara atau acara keluarga dengan titik fokus 2 objek utama. Saya berikan contoh. Ini ada foto penerimaan tamu negara oleh Presiden Jokowi terhadap tamu negara dari negara lain. Nah, ini dinamakan two shoot. Artinya 2 orang yang menjadi fokus dalam gambar ini. Next, 3 video, yaitu melibatkan 3 objek pengambilan gambar secara keseluruhan atau hanya sebagian objek saja yang dapat dibidik, tidak menjadi masalah. Nah, ini contoh. Ini ada foto 3 orang dalam film Harry Potter. Nah, ya, sumber gambar dicantumkan di bawah ya. Nah, kemudian tree shoot ini menggambarkan 3 orang yang menjadi fokus utama dalam sebuah pengambilan gambar. Nah, kemudian jika lebih dari 3, itu dinamakan group shoot. Artinya sudah banyak. Lebih dari 3 orang yang menjadi fokus objek. Nah, kemudian ada yang dinamakan full shoot, yaitu bidik objek utama secara utuh dengan jarak lensa dalam posisi normal, tidak di zoom, dan objek difoto secara keseluruhan dari bagian atas sampai bawah. Dalam contoh, dari bagian atas kepala sampai dengan kaki. Saya kasih contoh, coba dilihat. Nah, ini dinamakan metode pengambilan gambar full shoot. Artinya kita mengambil keseluruhan bagian pada sebuah objek. Contoh dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Ini adalah gambar Iron Man. Next,
Kemudian ada yang dinamakan medium long shoot, yaitu objek di shoot dengan jarak wajar, di mana lensa tidak mengalami zoom. Jadi lensa jangan di zoom. Dengan presentasi 80% keutuhan objek dibandingkan tipe full shoot. Kalau full shoot kan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, sedangkan medium long shoot ini coba dilihat, tidak sampai kaki bagian bawah. Artinya presentasinya sekitar 80% objek gambar yang diambil. Nah, kemudian ada yang dinamakan long shoot. Long shoot yaitu pengambilan gambar dari jarak yang cukup jauh untuk memperoleh gambar objek utama secara keseluruhan. Saya berikan contoh, coba dilihat ini. Nah, ini dia diambil dari jarak yang cukup jauh. Ini dinamakan long shoot. Nah, kita mengambil sebuah objek dari jarak yang cukup jauh. Nah, kemudian ada yang dinamakan extreme long shoot. Merupakan metode pengambilan gambar dari jarak yang sangat jauh dengan fokus latar belakang tempat di mana objek dalam foto berada. Saya berikan contoh. Nah, coba dilihat. Ini dinamakan extreme long shoot. Artinya dari jarak yang sangat jauh dengan fokus latar belakang tempat di mana objek dalam foto berada. Nah, kita bisa melihat ini gambar kepala negara, dalam hal ini Bapak Presiden. Nah, diambil dari jarak yang sangat jauh. Nah, kemudian ada yang dinamakan metode pengambilan gambar very long shoot, yaitu pengambilan gambar jarak jauh yang memfokuskan objek utama dengan setting latar belakang di sekitarnya masih terlihat jelas. Nah, ini gambar jarak jauh. Nah, ini fokus utamanya adalah rumah, kemudian latar belakangnya masih terlihat jelas malah. Nah, oke, pertemuan itu sepintas materi tentang tahapan produksi video, dalam hal ini metode pengambilan gambar. Tugas kalian, tugas praktikum, lakukan pemotretan dengan peralatan kamera atau menggunakan ponsel pintar dengan tipe gambar sebagai berikut. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu one shoot, full shoot, dan long shoot. Silahkan gunakan handphone kalian untuk mengambil gambar, entah itu pemandangan, intinya hal-hal positif di sekitar kalian. Buat 3 jenis pengambilan gambar, 1 jenis untuk 1 foto. Jadi one shoot 1 foto, full shoot 1 foto, dan long shoot. Nah, tugas dikirim di Google Classroom. Oke, jika ada yang tidak paham, silahkan bertanya di grup kelas online. Silahkan bertanya di situ. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kira-kira itu bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah. Jika ada yang tidak sepakat apa yang saya sampaikan atau yang dianggap keliru, silahkan berikan komentar pada kolom komentar di bawah ini.